Seorang pria misterius menginterogasi dan mengancam seseorang yang bernama Chino. Belum diketahui perkara apa, tapi Chino ini dicecar dan dipukuli sampai akhirnya dia dikubur hidup-hidup. Kita berpindah, seorang polisi bernama Martin. Dia ditugaskan menjadi supir mengantarkan tahanan untuk pindah lapas. Dia disandingkan dengan kerabat polisi bernama Montesinos. Montesinos ini dan Martin sama-sama polisi, tapi tidak memiliki kesamaan. Martin polisi yang taat pada aturan juga disiplin, sedangkan Montesinos dia sering melawan peraturan kedisiplinan. Martin mengantarkan tahanan, salah satunya adalah ketua gangster dengan kasus perdagangan senjata. Dia ini kejam, bahkan pernah membunuh sipir di sini. Sisanya tahanan lain dengan kasus perampokan, koruptor, pecandu, dan penganiayaan. Kita diperlihatkan seorang tahanan. Dia sedang siap-siap. Sepertinya dia ini memiliki rencana lain saat dipindahkan. Terlihat dia akan membawa satu buah kawat besi. Pemeriksaan dilakukan sambil berkenalan dengan para tahanan dan juga kasus mereka. Dia ini Gollum pecandu, ini Romano ketua gangster, ini Ray pelaku penganiayaan. Tahanan yang memiliki rencana lain bernama Ramis, pelaku perampokan. Dia lolos dalam pemeriksaan, tidak diketahui membawa sebuah kawat besi. Yang tua ini Pedro, seorang koruptor, dan terakhir Nano, pelaku pemerkosaan. Mereka berangkat pada malam hari. Masuklah mereka ke dalam mobil tahanan, diberi ruangan sel satu persatu. Tahanan lain dilepas borgolnya, sedangkan Ramis dan Romano tidak. Saat akan pergi, Montesinos menawarkan rokok kepada Martin tapi ditolak karena ini menyalahi aturan. Lalu Montesinos pergi ke belakang mengawasi tahanan dan Martin mengawasinya melalui CCTV. Mereka berangkat dikawal oleh dua anggota polisi dalam satu mobil. Un servicio advirtiéndote. ¿Advirtiéndome tú de qué? Saat Martin sudah memasuki kawasan hutan, terlihat pria misterius yang di awal tadi. Dia memasang ranjau di jalan. Setelah itu masuk ke dalam mobil, menaruh pistolnya dan pergi. Ray mengetuk pintu meminta Montesinos menyalakan penghangat karena mereka akan menuju utara yang dikenal sebagai daerah dingin. Lalu terjadi perdebatan antara Pedro dan Ramis. Karena Pedro mantan politikus, dia bicara terlalu banyak teori. Dia sombong memandang tahanan lain rendah di matanya, membuat Ramis dan Gollum mendengarnya kesal. Karena keributan ini, Montesinos akhirnya memberitahu Martin untuk menyalakan penghangat. Mobil pria misterius itu sudah berada di belakang Martin. Dia menyalip dua mobil polisi. Martin curiga awalnya dan sempat melapor kepada dua anggota polisi yang mengawalnya. Tapi mereka menghiraukan Martin, hanya berkata kalau itu warga lokal yang sedang kebut-kebutan. Ramis menggendor pintu, dia meminta untuk pergi ke toilet. Permintaan itu ditolak oleh Montesinos. Lalu Ramis kentut untuk menandakan kalau dia ini mules. Pedro meminta kepada Montesinos untuk mengizinkannya karena dia tidak ingin mencium bau tidak sedap. Akhirnya dia masuk toilet. Di dalam dia mengeluarkan benda yang keluar dari lubang tempat pembuangan, dan benda tersebut tentu itu adalah kawat besi yang dibawa dari sel tahanan. Kita diperlihatkan kembali pria misterius yang menaruh ranjau di jalan. Ramis sudah selesai dan Martin tertinggal oleh mobil pengawal. Dia melapor tapi tiba-tiba tidak ada jawaban dari mobil pengawal. Dan pada akhirnya truk yang dibawa oleh Martin melindas ranjau. ¿Este quién cojones ha creído que es? ¿4M2?
Terjadi keributan dari tahanan karena guncangan ini. Montesinos menyuruh Martin bertanya pada mobil pengawal. Martin bilang kalau mobil pengawal tidak memberi jawaban. Lalu Martin melihat sebuah cahaya di belakang melalui spion, memberitahu kepada Montesinos kalau mobil pengawal berada di belakangnya. Martin mencoba terus mengontak mobil pengawal tapi tetap tidak ada jawaban. Montesinos yang lelah menunggu dia keluar sendirian. Para tahanan bertanya kepada Montesinos, jawab dia hanya tidak ada apa-apa. Ray bertanya kepada Romano apakah ini ulah dia, dan dia menjawab kalau adiknya pernah bilang tidak akan membiarkan kakaknya mati di penjara. Ramis yang menanggapi mengatakan kalau Romano butuh bantuan dan dia sambil membuka borgol dengan kawat besi. Ramis juga mengatakan kepada tahanan lain kalau dia akan bebas dan membebaskan semua tahanan di sini. Tanggapan berbeda dari Padro, dia bilang jangan macam-macam. Martin mencoba menghubungi Montesinos yang sudah berada di luar tapi tidak ada jawaban. Ramis membuat sebuah kail dari kawat yang diikat dengan tali, mencoba membuka pengunci pintu, sedangkan Padro masih saja banyak bicara dan pada akhirnya dia berhasil membuka kunci pintu tahanan. ¿Qué pasa, Montesinos? Martin keluar dari truk sendirian untuk mengecek dan dia menemukan Montesinos yang sudah tergeletak di jalan. Lalu dari kejauhan pria misterius itu menembak Martin. Pria itu menembak walkie-talkie dan pistol milik Montesinos. Martin berlari menuju mobil pengawal yang sudah terguling. Dia berlindung dari tembakan. Dari dalam truk, Nano mendengar suara tembakan dan sambil menginfokan kepada tahanan lain. Martin di luar masih terus ditembaki oleh pria misterius. Dia sempat tertembak di pinggir telinganya, membuat dia terganggu pendengarannya. Martin nembak asal-asalan untuk perlindungan sampai habis pelurunya. Martin berlari menuju truk. Saat berlari dia ditembak pada bagian kaki. Untung saja dia sampai dengan selamat. Martin pun melapor pada markas besar tapi tidak ada jawaban. Truk tidak bisa menyala sedangkan dia terus ditembaki sehingga kaca truk pecah. Martin masuk ke belakang truk. Semua tahanan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa menjawab pertanyaan, Martin menuju P3K untuk mengobati luka pada kaki. Para tahanan bertanya kepada Romano apakah orang di luar benar-benar adiknya atau bukan. Romano tidak bisa memastikan, hanya menjawab dengan mengatakan diam saja. Lalu suara bor terdengar. Pria misterius itu mencoba membongkar truk. Semua tahanan panik. Martin pun ngegas mengatakan untuk diam. Martin bertanya kepada Romano, jawaban Romano kalau dia akan keluar dalam waktu 2 menit. Pria misterius itu masuk ke depan truk, mematikan kamera, lalu tiba-tiba Ramis keluar mendorong Martin dengan pintu. Akhirnya mereka pun berkelahi, tapi Martin berhasil membuat takut Ramis dengan pistol, meskipun pelurunya kosong. Esto no es un problema. Martin bertanya soal siapa di luar. Ramis dengan yakin kalau itu orang Romano. Martin yang meminta Ramis masuk ke dalam sel dan tiba-tiba dari sel Padro ada api yang menyambar. Itu adalah ulah pria misterius mengucurkan bensin ke dalam sel sehingga Padro terbakar. Padro panik. Ramis yang akan membuka sel ditahan oleh Martin. Pada sel Ray pun sama. Bensin dikucurkan ke dalam lalu dibakar. Keadaan semakin kacau. Ramis membuka sel dan Martin mengambil alat pemadam. Ray pun sama terbakar, tapi untung saja hanya kakinya. Dia berhasil selamat, sedangkan Padro tewas. Kesempatan digunakan Ramis membebaskan seluruh tahanan. Kini keadaan Martin terdesak karena kalah jumlah. Martin ketakutan, dia perlahan mundur, semua orang mendekatinya. Dengan tiba-tiba, pria misterius itu menggunakan walkie-talkie dan mengatakan kalau dia ingin masuk. Akses satu-satunya untuk membuka pintu hanya dimiliki Martin. Kalau dia tidak dibiarkan
masuk, dia akan membunuh semua orang. Dan terakhir dia mengatakan kalau pistol milik Martin itu tidak ada pelurunya. Sudah dipastikan kalau pria misterius itu bukan orang Rumano. Akhirnya para tahanan itu pun menyerang Martin. Ray mendorong Martin dan mencoba meraih kunci di sakunya. Tapi sayang kunci itu terlempar bersama walkie-talkie-nya. Martin berhasil lolos tapi ia dikejar. Sementara Rumano dan Nano menemukan kunci. Saat diambil, tiba-tiba Nano menyerang Rumano dengan alat pemadam hingga tewas. Semua orang melihatnya terdiam. Nano berhasil mengambil kunci dan mengancam orang-orang untuk tidak mengambil kunci. Nano mengatakan kalau kita aman di dalam. Lalu Rami sadar kalau pria misterius itu mengincar Nano. Pria misterius itu bicara melalui walkie-talkie. Dia mengatakan hanya ingin Nano keluar hidup-hidup. Dia tidak peduli dengan yang lain. Nano membela diri mengatakan kalau pria misterius itu akan tetap membunuh kita. Dan juga Nano bercerita kalau dia ini adalah dulunya polisi jahat. Nano mengklaim dirinya tidak bersalah, hanya korban salah sasaran saja. Pria misterius itu kembali bicara, serahkan Nano dan kalian akan keluar hidup-hidup. Pria misterius itu memperhatikan mereka dari CCTV. Lalu Nano berteriak menyebut nama Miguel. Nano bilang kalau ini sudah keterlaluan. Pria misterius itu bernama Miguel. Ray, Ramis, dan Gollum menyergap Nano sedangkan Martin menahan Ray. Ramis yang berhasil menangkap Nano ia digigit sehingga terlepas. Pada akhirnya kunci itu ditelan oleh Nano dan Martin pun dipukul oleh Gollum. Terlihat Miguel yang sedang mengganti ban truk, lalu berjalan menuju mobilnya hanya untuk menghangatkan diri. Dia kembali membawa beberapa barang dari mobilnya. Miguel membuka kap depan truk, memotong kabel untuk mematikan penghangat. Di dalam, Martin dan Nano dipisahkan, sementara Ray dan Gollum mereka berencana akan merobek perut Nano untuk mengeluarkan kunci. Tapi rencana itu dihentikan oleh Ramis karena hal itu tidaklah gampang. Lalu lampu tiba-tiba mati. Miguel menyalakan truk dan pergi. Pada tubuh Montesinos, tangannya tiba-tiba bergerak. Sementara itu Ramis mendapatkan panggilan dari walkie-talkie. Dia akan bernegosiasi dengan Miguel. Ramis memberitahukan kalau kunci ditelan oleh Nano. Ramis bilang jalan satu-satunya keluar hanya membedah isi perut Nano. Tapi Miguel ingin Nano keluar hidup-hidup. Kalau tidak, Miguel akan membunuh seluruh orang di belakang. Mereka semua di belakang kedinginan. Jaket yang disimpan di bawah penyimpanan truk sedikitnya membantu. Ray dan Gollum bicara soal kasus mereka. Sementara Ramis sibuk mencari perkakas untuk keluar dari truk. Martin dan Nano ngobrol. Martin bertanya kepada Nano kenapa Miguel menginginkan dia keluar hidup-hidup. Nano tidak menjawab pertanyaan itu. Ramis menyuruh Ray untuk masuk pada lubang tempat penyimpanan tas untuk mencari sesuatu agar bisa keluar dari truk. Dan Montesinos dia terbangun dengan luka di perut, berjalan menuju mobil Miguel sambil mencoba menghubungi markas besar. Di mobil, Montesinos menemukan foto perempuan dan keluarga. Juga secari kertas koran menuliskan tentang pencarian jasad bernama Soledad Garcia. Di mobil truk, Ray masuk ke tempat penyimpanan. Sebuah lorong kecil, dia merangkak dan menemukan sebuah baut yang bisa dilepas menggunakan kunci Inggris. Martin memperingati mereka kalau itu akan sia-sia, tapi perkataan Martin tidak dipedulikan. Terlihat cahaya lampu mobil dari belakang. Montesinos berhasil mengejar Miguel. Dia menembaki kaca mobil sampai pecah dan menyuruh Miguel berhenti. Tapi Miguel melakukan perlawanan dengan cara mencoba membenturkan truk ke mobilnya Montesinos. Montesinos mencoba berjalan di depan truk. Hal ini menjadi mudah bagi Miguel. Dia menabrak Montesinos sehingga Montesinos oleng dan menabrak pohon. Miguel ngerem mendadak, membuat Ray terpental dan baut menusuk kepalanya. Seketika dia pun tewas. Miguel turun dari truk. Dia melihat Montesinos yang sekarat lalu meninggal di tempat. Miguel sempat melihat foto yang jatuh lalu kembali ke truk.
Miguel membawa truk pergi dengan kecepatan tinggi dan waktu sudah menunjukkan pagi. Ramis bicara melalui walkie-talkie kepada Miguel dan Miguel hanya mengatakan kalau waktu sudah habis. Ramis bertanya kepada Nano apa yang dia inginkan. Nano hanya menjawab tidak tahu. Martin pun mencoba membujuk Miguel dan bertanya apa yang dia inginkan. Tetap saja jawabannya kalau Miguel hanya ingin Nano hidup-hidup. Miguel membawa truk ke tengah-tengah danau yang membeku. Miguel keluar menembak es di bawah truk. Lalu ia pergi meninggalkan truk itu. Retakan es membuat lapisan es hancur perlahan dan akan menenggelamkan truk secara perlahan. Air sudah mulai naik masuk ke dalam. Air mulai banyak membuat mereka akan tenggelam. Martin meminta kepada Ramis untuk membuka borgol penahan sel ini. Martin bilang kalau dia tahu cara jalan keluar. Ramis pun membuka borgol dengan kawat. Secara tiba-tiba kawat itu terjatuh dan tenggelam. Gollum menyela memberanikan diri akan mengambil kawat itu. Gollum mendapatkannya dan memberikannya kepada Ramis. Percobaan kedua kini berhasil, tapi keadaan truk sudah tenggelam. Gollum sudah lemas tak berdaya akibat hipotermia. Martin memberitahukan letak jalan keluar. Nano yang tak bisa menunggu lagi, dia pergi duluan. Martin mengajak Ramis untuk meninggalkan Gollum. Nano sudah berada di permukaan. Lalu akhirnya Ramis meninggalkan Gollum berenang menuju permukaan bersama Martin. Meskipun Ramis adalah tahanan, dia tetap membantu Martin naik. Miguel melihat Nano dari kejauhan dan dia kembali lagi mengejar Nano. Sementara Ramis melakukan pertolongan pertama kepada Martin karena dia tidak sadarkan diri. Untung saja Ramis berhasil menolongnya. Nano kabur ke sebuah bangunan. Ramis dan Martin mendengar suara tembakan. Dari sini, Martin membiarkan Ramis pergi. Mereka pun bersalaman dan pamitan. Setelah itu Martin mengejar suara tembakan itu berasal. Martin menemukan lokasi Miguel yang sedang menembaki Nano. Martin pergi untuk menemui Miguel. Dia dengan terang-terangan menampakkan diri kepada Miguel. Maksud Martin ke sini ingin tahu alasan Miguel mencari Nano. Miguel bertanya kepada Martin, apakah dia memiliki anak? Martin memiliki seorang anak kecil perempuan, jawabnya. Lalu Miguel mulai bercerita. Miguel memiliki 2 orang anak gadis. Pada saat itu mereka pergi ke festival di desa malam hari. Naas, anak dari Miguel dipaksa minum alkohol oleh Nano dan Chino, lalu dilecehkan. Bukan cuma itu aja, Nano dan Chino memasukkan rokok dan tang ke dalam saluran pipis anak-anak Miguel. Nggak puas dari situ, Nano dan Chino menyeret 2 anak Miguel hingga tewas menggunakan mobil. Tujuan Miguel memburu Nano hidup-hidup karena hanya Nano yang mengetahui lokasi di mana mayat anak Miguel. Miguel ingin menguburkan anak-anaknya dengan layak. Martin berkata kalau ini bukan cara hukum bekerja. Bagaimana kalau Nano benar-benar tidak tahu dan mungkin saja salah sasaran? Miguel yakin kalau Nano tahu lokasi tempat pembuangan anak mereka karena Miguel telah menanyakan kepada Chino yang di awal tadi. Nano yang melihat Miguel lengah, dia kabur lalu Miguel sadar dan menembaknya. Satu tembakan mengenai kaki Nano. Martin menyerang Miguel, mereka pun berkelahi. Martin berhasil melukai tangan Miguel dan juga berhasil merebut shotgun milik Miguel. Miguel berhasil lolos dan dia mengejar Nano. Singkat cerita, Martin menyusul. Dia melihat Miguel yang memukuli Nano terus-menerus, bertanya lokasi mayat anaknya, tapi Nano tidak menjawabnya. Martin menghentikan tindakan Miguel mengeluarkan tembakan peringatan. Miguel yang lengah, dia dipukul oleh Nano menggunakan batu sehingga dia tersungkur. Tiba-tiba terdengar suara helikopter. Nano ini beneran akhlaknya bejat. Dia berdiri dan mengatakan kalau dia tidak akan memberitahu lokasi mayat anak Miguel sambil menghinanya. Martin yang mendengar hal itu secara langsung menembak kaki Nano dan kini giliran Martin yang menginterogasi. Nano tetap bungkam. Lalu Martin menembak tangan Nano dan akhirnya dia mengatakan lokasi mayat anak Miguel. Mereka berada di dalam sumur desa. Miguel. ¡Ya me tiré la puta vida! ¡Por qué eres la fija de pardeza!
Martin selamat, tidak dipenjara. Loker Montesinos dicopot, namanya diganti. Film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.